Nama saya Budi Setiawan Wikanta, biasa dipanggil Patrick, tinggal di Ambarawa, usia 55 tahun. Saya istri satu, anak satu. Usahanya bikin pipa cangklong, pipa rokok, terus tembakau. Awal usaha memang meneruskan retail tembakau, kemudian mulai berkembang pipa, dicoba bikin tembakau pipa. Itu generasi saya sudah generasi keempat. Tahunnya kalau dihitungnya dari generasi ketiga saja, dari tahun 47, toko Dorit dulu. Sekarang diganti Putu Cowe, karena generasi pertama dulu namanya Cowe, nama kakek. Generasi ketiga ayah saya sudah nggak ada, penerus satu-satunya saya. Buka jam 8 sampai jam 5 sore tiap hari. Minggu buka, libur tetap buka. Kalau sejarah saya kira dulu saya sendiri belum lahir ini toko sudah ada. Saya ngambil dari saya aja pengalaman saya, kalau melihat pembeli di toko itu saya melihatnya tidak seperti bisnis ya, seperti seni. Kadang-kadang pembeli seleranya ini. Saya banyak belajar dari mereka justru. Saya lihat wah unik sekali tembakau. Tapi kenapa begitu saja? Kemudian coba saya kembangin aja. Masih ingat orang-orang tua yang pembeli-pembeli itu dulu tidak ada polusi, tembakau itu aromanya begitu harum ya. Jadi belum sampai ke toko saya aja sudah aromanya sudah itu sekali. Wah baunya tembakau itu. Seperti tembakau susur itu khasnya Ambarawa itu kan ada dulu buat kinang itu, buat susur itu. Itu sekarang berkurang, otomatis nggak ada orang nyusur. Tapi masih ada pembeli, jadi mereka nostalgia orang tuanya, mbahnya itu beli tembakau untuk ditaruh di sariannya dia. Terus bisa kita kembangkan sekarang tembakau susur untuk rokok juga, untuk linting bisa. Nama saya Bapak Marmo. Saya rumahnya Kupang Tegal. Ya biasa beli di sini, Pak. Kesukaan saya tembakau Gudang Garam Surya. Saya dari dulu beli tembakau di sini, Pak. Pak Budi kecil saya sudah di sini. Paling nggak beli tembakau 1 on 3 hari ya. Zaman dulu kala untuk menghibur. Memulai pipa itu dari internet dulu pertamanya. Ada permintaan dari pemipa-pemipa Jakarta, pemipa kota besar itu biasanya pipanya pipa-pipa gini, pipa yang luar, buatan luar negeri. Terus ada usul kenapa nggak dari kayu Nusantara, kayu Indonesia. Kemudian kita coba bikin kayunya dari Gua Maria, kayu Nagasari, terus kayu Dewan Daru, kayu Sono Keling. Kalau sambungannya dari tanduk kerbau, kalau tanduk kerbaunya dari pucang, secang itu. Bahannya dari sana kita produksi di UKM Gua Maria dan di Gelodokan untuk finishing di sini, desain di sini. Ini tempat ngoprek kayu-kayu pipa. Ini kayu raja. Ini tanduknya dari tanduk kerbau, tanduk kerbau. Ini besinya stainless. Nah, ini Dewan Daru. Ini kayu jati. Ini kayu nangka. Jadi semua produk kayu Indonesia. Kalau untuk rokok ini galih asem. Ini Timoho. Bahan keris itu bisa untuk pipa. Kemudian ini Nagasari. Peminatnya sekarang justru anak-anak muda. Kalau pemipa biasanya dulu terkenalnya kan orang tua, sekarang enggak. Pemipanya anak-anak muda. Juga order dari luar negeri itu yang banyak mendukung di situ. Karena kalau di luar negeri tanduk kerbau ini bernilai tinggi. Kalau yang ini dari luar, akrilik ini. Oh, ini contohnya ini buatan luar. Ebony gading akrilik. Jadi desain seperti ini nanti kita copy, kita bikin mirip seperti itu bisa. Juga desain-desain custom, desain pribadi seseorang mau bikin
model ukir, mau bikin model apa bisa. Pipa ini kita bikin brand tersendiri karena bekerja dengan tim, pakai nama Papapu Q Pipe. Pa-nya itu Parjan, Pa lagi Patrick, Pu-nya Purwanto, Q-nya Baikuni. Kemudian ada brand yang premium, yang membedakan brand hanya dari harga. Ini brand premium pakai perak, ini pakai nama Patrickson, nama saya sendiri. Brand untuk pemula awal kita pakai kayu Nagasari, ini brandnya kita pakai nama Pipanok, Nagasari bambu tanduk kerbau. Sebetulnya itu ada masa-masa booming. Jadi pertama kali pipa produksi 2008 itu. Pembelinya hanya itu aja. Tapi dia kolektor. Jadi dia biasa beli pipa-pipa luar dikoleksi karena nilai jualnya makin lama makin tinggi. Seperti lukisan juga. Kalau lukisan hanya bisa dilihat, kalau pipa bisa dinikmati. Nah, itu mulai berkembang, banyak kolektor muncul. Sesudah masa itu muncul juga pemipa-pemipa awal, jadi stabil sebetulnya. Hanya untuk keadaan pandemi ini memang otomatis kolektor segala mulai agak selektif dia belinya. Kalau dulu belum rampung produksi, kolektor udah ada berapa, saya ambil. Bahan baku, kalau tembakau melimpah nggak ada masalah. Kalau kayu hanya kayu-kayu yang unik saja, itu bisa bernilai tinggi seperti Amboina. Ini kan kayu dari Maluku ini. Ini harga bisa di atas 2-3 juta. Kompetitornya ya pipa-pipa luar yang berkelas. Ya, ini tantangan buat kita orang Ambarawa. Kayu-kayunya bisa kita produksi di Ambarawa ini. Ini namanya humidor. Humidor itu untuk menyimpan cerutu, bisa untuk pipa. Ini presisi semua. Kedap ada pengukur kelembapannya. Ini bernilai tinggi. Ini dari luar. Usaha di sini kesannya lebih ke seni. Jadi saya melihat produksi-produksi kayu ini bisa kita kembangkan, terutama untuk ke luar negeri juga. Pipa rokok juga kita bisa kembangkan. Kita saling berbagi, yang punya bahan kayu ini mereka suplai ke rekan yang lain. Uniknya di situ. Ada lagi untuk lukisan, itu saya kira perlu dikembangkan. Jadi kalau lukisan ada pipanya itu jarang. Itu saya mencoba orang Ambarawa, Mas Simon itu ada, terus Sinsin, Pak Kabul. Ada lagi lukisannya Pak Sitok, Sitok Srengenge, lukisan abstrak. Ada lagi lukisannya Pak Hendrik gitu. Itu kolaborasi abstrak sama realis, Sitok sama Hendrik. Ya, yang paling berkesan itu melukis dari jam 12 siang sampai 12 malam. Saya memang senang lukisan dari dulu, karena dulu sekolah lukis nggak keterima. Kalau pesan saya kira sederhana. Banyak yang bisa dieksplor dari sini. Misalkan tempat tembakau dari Enceng Gondok bisa untuk tali-tali seperti tas. Tidak harus pipa, untuk tembakau, untuk yang lain. Anak-anak muda saya kira bisa semua itu. Tetap semangat.